Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan 11 Etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelumnya kan kita di pertemuan awal-awal itu sudah membahas tentang lebih ke menyinggung peraturan atau etika berinternet. Tapi di sini lebih detail ya tentu. Nah, yang pertama bagian umumnya. Salah satu aplikasi yang ditawarkan TIK dan adalah kemudahan mengakses internet. Ya, kita semua tahu bahwa internet itu saat ini berkembang pesat menjadi museum maya, perpustakaan maya, dan pasar raya informasi maya yang paling besar di dunia. Internet bagaikan sebuah kamus yang lengkap melintasi berbagai disiplin ilmu, kebutuhan dan harapan, mudah dicari, bisa interaktif, cepat dalam memberikan pelayanan. Saat ini internet dijadikan dasar pembangunan dunia informasi sedunia. Tim We Are Social Singapura baru-baru ini membuat slideshow yang memperlihatkan fakta atau statistik mengenai 2,5 miliar pengguna internet. Saat ini terdapat 1,86 miliar pengguna aktif media sosial di seluruh dunia. Di Asia sebanyak 635 juta orang berlangganan paket data agar dapat mengakses internet melalui handphone. Asia Tenggara adalah wilayah yang paling berpusat pada mobile dengan tingkat penetrasi 109 juta %. Asia Tenggara dan Asia Selatan memiliki tingkat penetrasi internet di bawah rata-rata 35%. Nah, di sini terdapat beberapa pernyataan yang bisa kalian kutip pada jurnal yang kalian buat atau makalah atau artikel yang kalian buat. Karena di sini tim WR Sosial itu merupakan Singapura yang khusus untuk yang khusus melakukan riset di bidang IT. Nah, para dosen-dosen juga banyak yang mengutip tentang perkembangan internet atau pengguna suatu internet. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya APJI, teman-teman. APJI itu adalah Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia. Itu APJI. Nah, di sini terlihat sebuah gambar pengguna internet Indonesia. Di sini ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kalau kalian lihat di sini adalah 65% adalah pengguna internet itu adalah Jawa. 86 jutaan. Itu berdasarkan daerah ya, lokasi. Kalau saat ini Indonesia, sejak buku ini dibuat, modul ini dirangkum, Indonesia menduduki urutan ke-6 tertinggi di dunia setelah Tiongkok. Ini urutan ke-6 ini jumlah pengguna internet ya. Setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brasil, dan Jepang. Demikian menurut eMarketer. Sayangnya akses internet ini masih didominasi kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Hanya 24,35% saja dari keseluruhan populasi Indonesia yang dapat menikmati internet. Nah, di sini tentunya masih ada peluang buat teman-teman
untuk terjun mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuat sebuah terobosan-terobosan yang tentunya menggunakan internet. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Meta Crawler dalam waktu seminggu menunjukkan ketertarikan pengguna internet adalah salah satu site yang dapat dikatakan membawa perubahan ke arah yang negatif. Ini berdasarkan sampel yang pernyataan yang diterima. Nah, jadi si Meta Crawler dia pernah melakukan riset dengan menyebar kuesioner. Nah, khususnya kepada pengguna internet. Hasilnya, jenis pertanyaan soal seks, erotika, nude, kemudian kekerapan itu paling banyak mengarah ke seks. Itu dalam penggunaan internet. Pengertian etika dalam TIK. Etika dalam kurung atau yang bisa disebut dengan etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar atau salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat. Sedangkan TIK dalam konteks yang lebih luas mencakup semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer, dan telekomunikasi dan teknik yang digunakan untuk mengumpul, menyimpan, memanipulasi, menghantar, dan menampilkan suatu bentuk informasi. TIK informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti pengkomputeran, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Jadi, etika TIK adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau tata cara, adat, sopan santun, mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Untuk menetapkan etika TIK, maka diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK. Kalau saat ini kalian mungkin kenal yang namanya Undang-Undang ITE, Undang-Undang tentang Information Teknologi dan Komunikasi, termasuk semua perangkat elektronik diatur di dalam Undang-Undang ITE tersebut. Memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK ya. Di sini perlu hal itu. Nah, adapun dan diantaranya ada tujuan teknologi informasi, memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas untuk menciptakan manusia lebih bermakna. Jika tanpa teknologi informasi dalam aktivitasnya. Prinsip high tech, high touch, lebih banyak bergantung pada teknologi tercanggih, lebih penting menimbangkan aspek high touch, yaitu manusia. Menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan manusia. Nah, sini banyak banget pengguna ICT itu adalah perbuatan manusia yang dipandang berperilaku nilai baik dalam penggunaan informasi, komunikasi, and teknologi, atau istilah bahasa Indonesianya teknologi informasi dan komunikasi. Etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Berikut hal-hal yang diterapkan dalam menggunakan teknologi informasi. Yang pertama, menggunakan TIK untuk yang bermanfaat, tidak membajak, menyalin, atau menggunakan tanpa seizin pemilik hak paten. Nah, biasanya dia akan kena undang-undang ITE. Kalau yang biasanya sering YouTube, pasti dia selalu kena copyright kalau pakai lagu yang punya copyrightnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Tidak memasukkan, menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan mengurangi dan merugikan orang lain. Menggunakan perangkat lunak yang asli. Menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual. Misalnya, pencantuman URL website yang menjadi referensi tulisan baik di media cetak atau elektronik. Jadi kita kalau ngambil pernyataan dari sebuah jurnal, kita harus cantumkan referensi itu dapatnya dari apa, jurnal apa, tahun berapa, publish di mana. Atau kalian cantumkan aja linknya. Itu kalau untuk di artikel di website. Tapi kalau untuk di jurnal ada tekniknya. Kemudian tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal, tidak memberikan ID atau password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem, tidak mengganggu atau merusak sistem orang lain dengan cara apapun. Tetap bersikap sopan seketika sedang berinteraksi dengan orang lain, menggunakan fasilitas non-verbal seperti manage system seperti SMS, chatting, email, dan perlu diperhatikan etikanya, teman-teman. Etika berinternet tetap ada hukumnya. Jadi kalau kalian bergabung dengan komunitas ataupun berada di circle yang berbarengan sama artis, mungkin sudah terbiasa mendapatkan hate speech dari netizen gitu ya. Nah itu kalau misalkan yang mendapat hate speech tersebut dari netizen, kalau mau diajukan ya bisa saja itu bisa ditelusuri oleh polisi karena sudah melanggar hak ITE, undang-undang ITE. Jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah hacker dan cracker. Untuk hacker sendiri pertama kali muncul dengan arti positif, tidak menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian di bidang komputer serta lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Hacker sendiri sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi atau penetrasi terhadap sistem operasi atau kode komputer pengaman lainnya, tidak melakukan tindak pengerasan apapun, tidak mencuri uang dan informasi. Kemudian sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan dan sesekali waktu melumpuhkan seluruh sistem komputer. Itu yang dimaksud dengan hacker dan cracker. Jadi hacker dulu itu masih dibilang orang-orang yang melek dan bisa mengamankan perangkat-perangkat komputer di luar kemampuan orang-orang biasa. Nah ternyata namun di si hacker ini belum tentu mempunyai niatan jelek gitu. Tapi kalau kayak cracker sendiri itu ada niatan. Recreational hacker, kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba.
Kalau kalian jago cyber security, cobalah retas beberapa website baik milik kampus atau sekolah. Kemudian kalian berikan report bugnya di mana, celahnya di mana. Biasanya itu akan dapat apresiasi dari lembaga tersebut yang dites. DOS attack atau denial of service attack adalah usaha untuk membuat suatu sumber daya yang ada tidak bisa digunakan oleh para pembeli. Kemudian lanjut lagi, di sini DOS, di sini ada gambarnya, flow-nya. Yang pertama ada attacker, dia menyerang ke internet, nyari, diserang oleh beberapa komputer. Misalkan satu komputer bisa memiliki ribuan IP address kan, itu gampang aja. Kemudian menyerang target server, dibuat down gitu, misal seperti itu. Kemudian pelanggaran piraki itu adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Nah, undang-undang yang melindungi haki, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022, bentuk pembajakan perangkat lunak. Yang pertama, memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas, penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, dan download ilegal. Yang keempat ada fraud. Fraud sendiri memiliki kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan menggeruk keuntungan yang lebih besar. Ini fraud. Kemudian ada yang namanya gambling. Penjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi bisa secara online juga, teman-teman ya. Mobile gambling. Nah, di sini merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PDAS, wireless tablet PC. Beberapa kasino online dan poker online menawarkan pilihan mobile ya, sekarang banyak banget. Yang ketujuh adalah pornografi dan pedofilia. Jadi pornografi merupakan suatu jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Hati-hati nih ya. Kemudian ada forgery. Data forgery ini, kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen internet. Dokumen yang penting ya, biasanya dokumen tersebut dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web. Kemudian manfaat teknologi. Apa sih manfaatnya? Yang pertama ya, sudah pasti dengan adanya internet kita selalu mendapatkan informasi yang up to date ya. Contoh hari ini tadi ada informasi gempa di Cianjur ya, itu informasinya akan cepat banget. Namun ketika ya selalu berinternet, ketika kita selalu berselancar setiap harinya di internet, harus waspada ya teman-teman. Jangan asal klik, jangan asal unduh. Password kuat anti penjahat, kapital simbol digunakan saja, angka. Hati-hati di telepon ya, terutama orang tua kalian diingatkan jangan sampai kena tipu. Saya nggak mau anak-anaknya kuliah di jurusan IT tapi orang tuanya ketipu oleh penelponan yang fake. Kemudian bahaya wifi gratisan, itu bisa aja memancing. Kemudian email belum tentu aman.
Jangan mengirimkan email informasi rahasia secara pribadi melalui email karena email Anda mudah diretas dan cenderung tidak aman. Bijaklah selalu, sosial media harus disikapi dengan bijak. Ya fotonya wajar-wajar aja, pasang identitas asli, tapi juga di privacy ya, jangan terlalu detail. Lanjut lagi, internet sehat. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global. Bayangkan, 1 juta manfaat kita dapat hanya bermodalkan kemauan menggunakan internet saja. Nah, ini sebuah motivasi juga buat teman-teman untuk segera menikmati layanan internet yang sudah disediakan oleh pakar-pakar dunia maupun Indonesia, karena luar biasa internet itu berpengaruh besar baik untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini sudah ada semua pihak memiliki andil dalam membantu menyediakan atau menyelenggarakan internet yang aman dan baik bagi remaja dan siswa. Yang pertama, orang tua harus mendampingi anaknya saat penggunaan internet di rumah. Guru harus senantiasa membimbing siswa didiknya agar dapat menggunakan internet dengan baik. Komunitas, anak remaja, siswa maupun diharapkan dapat belajar bertanggung jawab tentang perilaku mereka ketika berinternet. Dua action. Di sini penggunaan internet sehat sebelumnya digagas oleh Yayasan Center for ICT Study, ICT Watch. Ini websitenya, kalian bisa lihat sendiri. Yang kini di dalam bentuk booklet atau dukungan program XL Care dari PT Pratama. Bertujuannya ya sama, mengajak kita bersama-sama agar menjadi lebih paham dan peduli dengan sehatnya internet kita. Gitu. Gunakanlah internet untuk keperluan yang baik-baik saja. Gitu. Itu sekian pertemuan 11. Oke, sekian pertemuan 11. Terima kasih atas partisipasinya. Komen saja kalau ada pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.